Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Nanti kita bahas dua soal ya, tentang pertidaksamaan logaritma. Oke, langsung aja kita lihat dulu soalnya. Nah, ini ada dua soal ya, yang akan kita bahas ya. Pertama, log x kuadrat ditambah 3x lebih dari 1. Kemudian ini ada 6 log x kuadrat dikurangi 3x plus 2 lebih dari 1 ya. Ini bentuk yang lebih dari ya. Oke, sekarang kita ingat dulu. Kalau ada soal model seperti ini ya, rumusnya, untuk soal yang pertama dulu ya. Kalau log fx lebih dari log c ya, maka penyelesaiannya itu cuma fx lebih dari c ya. Jadi intinya kita menyelesaikan pada nilai atau pada bentuk aljabar pada logaritmanya ya. Di sini kan log fx lebih dari log c, maka penyelesaiannya fx lebih dari c ya. Nah, sekarang coba kita terapkan untuk nomor 1 ya. Di sini kan log x kuadrat ditambah 3x lebih dari 1 ya. Nah, maka kita ubah dulu 1 itu sama dengan log berapa gitu ya. Kan di sini kan log kalau nggak ada angkanya di sini ya, itu berarti ada angka 10 di sini ya. Nah, jadi 1 itu setara dengan 10 log 10. Cuma 10 yang di sini tidak ditulis ya. Oke, sehingga kita tulis saja log x kuadrat ditambah 3x itu lebih dari log 10 ya. Nah, ini kan sudah sama dengan bentuk rumus dasar ini ya. Nah, jadi penyelesaiannya kita tinggal menyelesaikan x kuadrat ditambah 3x lebih dari 10 ya. Paham ya? Nah, sekarang gini. Kalau ini kan sudah bentuknya apa? Pertidaksamaan kuadrat ya. Nah, maka penyelesaiannya ini kita pindah ke ruas kiri. Berarti luas kanan, di sebelah ruas kanan itu harus kita nolkan. Sehingga bentuknya menjadi apa? Ax kuadrat plus bx plus c kurang dari atau lebih dari ya itu 0 ya. Oke, sehingga ini kita pindah ya ke kiri ya. Yang 10 kita pindah ke kiri, maka menjadi minus ya. Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 lebih dari 0. Oke, ini bentuk pertidaksamaan kuadrat. Biasanya kita faktorkan dulu ya. Kita cari bentuk umum seperti ini ya, kita faktorkan. Nanti kita cari nilai P dan Q-nya. Oke, gimana cara mencari nilai P dan Q? Ingat rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ya. Nah, di sini kan akar-akarnya P dan Q ya. Berarti kalau kita jumlahkan P tambah Q, di sini sama dengan 3. Kemudian kalau kita kalikan, itu sama dengan minus 10. Jadi kita cari bilangan P dan Q, kalau dikalikan minus 10, dijumlah 3. Berarti kalau kita cek itu ada 10 itu kan 2 kali minus 5. Atau minus 2 kali 5 ya. Yang kita cari berjumlah 3. Berarti kita pilih aja P-nya 5, Q-nya minus 2. Ya, betul ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 3 ya. Nah, sehingga bentuk ini ya, X plus P dikali X plus Q lebih dari 0, kita ganti langsung ya. Angkanya kita ganti menjadi X plus 5 dikali X dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, setelah ini kita akan mencari batasan-batasan dari X-nya. Gitu ya. Sebelumnya kita membuat 0 dulu ya. Nanti kita buat garis bilangan. Membuat 0-nya itu kan ketika X plus 5 dikali X minus 2 sama dengan 0. Berarti X plus 5 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan minus 5. Kemudian yang kedua, X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita taruh minus 5 dan 2 kita taruh pada garis bilangan ya. Seperti ini ya. Kan minus 5 kan di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil ya. Yang 2 kan lebih besar. Oke, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya dengan cara apa? Mengecek nilai-nilai yang terdapat pada bagian-bagian ini. Kan di sini ada 3 bagian ya, atau 3 daerah ya. Nah, kita cek satu persatu apakah nilainya positif atau negatif dulu. Misalkan di sini cek senilai X sama dengan 0, berarti kita akan mengecek yang di tengah ini. Kan 0 itu kan berada di antara minus 5 dan 2 ya, berarti kita cek apakah negatif atau positif hasilnya. Nah, caranya kita masukkan 0 itu ke ini ya, perkalian X plus 5 dan X dikurangi 2. Kita kalikan aja, berarti 0 ditambah 5 dikalikan 0 dikurangi 2. Berarti ini 5 dikali minus 2, hasilnya adalah minus 10. Nah, kan hasilnya kan minus 10 ya, berarti kan negatif. Nah, kita butuh tandanya saja, kita taruh di sini,
tandanya negatif ya. Berarti kita cuma butuh tandanya saja. Kemudian kita cek lagi X sama dengan berapa ya? Minus 6. Berarti kan di sebelah sini ya. Minus 6 kan di sini. Oke, kita masukkan ke sini menjadi minus 6 ditambah 5 dikali minus 6 dikurangi 2. Di sini minus 6 ditambah 5 itu kan minus 1 ya, minus 1. Ini minus 6 dikurangi 2 itu minus 8. Minus kali minus ya, berarti kan plus. Ini menjadi plus 8. Nah, 8 itu kan positif. Nah, jadi di sini tandanya kita taruh aja positif ya. Kemudian di sini ada X sama dengan berapa lagi? 3. Kita cek di sini kan daerah di sini memuat X sama dengan 3 ya. Kita cek. Berarti kita masukkan aja 3 ke sini ya. Sama seperti yang lain. Berarti 3 ditambah 5 dikali 3 dikurangi 2. Ini 8 dikalikan 1 ya. Hasilnya adalah 8. Berarti di sini hasilnya adalah positif. Oke, kita sudah tahu ya. Di sini ada positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita tentukan penyelesaiannya dengan melihat tanda pada soal. Di sini pada tandanya di sini kan ini X plus 5 dikali X minus 2 lebih dari 0. Perhatikan, di sini lebih dari 0. Kan lebih dari 0 itu kan bilangan yang lebih dari 0 itu kan termasuk bilangan positif kan. Nah, berarti kalau ada tanda lebih dari 0, berarti yang kita pilih itu adalah yang bertanda positif. Di sini, kemudian di sini ya, ada dua tempat ya yang positif ya. X kurang dari minus 5, X lebih dari 2. Nah, jadi kita sudah menemukan penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, log X kuadrat ditambah 3X lebih dari 1 itu adalah X kurang dari minus 5 atau X lebih dari 2. Gitu ya. Mudah sekali ya untuk ini ya. Oke, sekarang satu lagi agar kalian paham untuk soal seperti ini ya. Nah, soal yang nomor 2 di sini perhatikan, di sini ada 6 log ya, X kuadrat dikurangi 3X plus 2 lebih dari 1 ya. Nah, tadi kan di sini kan log, cuma log berarti kan mewakili 10 ya. Kalau nggak ada tanda bilangan apa itu berarti kalau log itu berarti di sini ada 10. Nah, ini ada 6 log. Oke. Nah, langkah pertama kita ingat dulu rumusnya. Ketika A lebih besar 0 ya, maka A log Fx lebih besar dari A log C, maka penyelesaian sama, Fx lebih dari C. Oke, sekarang di sini nomor 2 itu 6 log X kuadrat dikurangi 3X plus 2 lebih dari 1. Nah, satunya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk log ya. Sekarang tadi kan ini 6 log. Berarti kan kalau 1 itu sama dengan 6 log 6 ya. Kita ingat ya rumusnya ya. A log A itu sama dengan 1 ya. Oke, berhubung di sini 6, ini ngikuti ya, 6 log 6. Nah, setelah sama, berarti kan kita selesaikan aja X kuadrat dikurangi 3X plus 2 lebih dari 6, gitu kan? Nah, berikutnya apa? Kita pindah ruas. 6-nya ini kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 3X plus 2 dikurangi 6 lebih dari 0. 2 dikurangi 6 berapa? Minus 4. Kita tulis minus 4. Sehingga X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 lebih besar 0. Nah, ini kan bentuk pertidaksamaan kuadrat seperti tadi ya. Berarti kita harus apa? Memfaktorkannya ya. Misalkan ini kita faktorkan X plus P dikali X plus Q lebih dari 0. Oke, sekarang kita cari pasangan P dan Q ya. Dengan syarat apa ini? Dijumlahkan sama dengan minus 3. Tapi kalau dikalikan itu minus 4 ya. Berarti berapa ini? Minus 3 dijumlah, kalau dikalikan minus 4. Kalau dikalikan minus 4 itu berarti kemungkinan 1 dan minus 4 ya. Atau minus 1 dan 4. Atau 2 dan minus 2 ya. Oke, sekarang kita tebak aja ya. Di sini P-nya 1, I-nya sama dengan berapa ini? Minus 4 ya. Kita betul ya. Kalau dijumlahkan ini minus 3, tapi kalau dikalikan minus 4. Betul ya? Oke, jadi kita peroleh P sama dengan 1, I-nya sama dengan minus 4. Nah, sehingga pertidaksamaannya menjadi ini ya, X ditambah 1 dikali X dikurangi 4 lebih dari 0. Nah, setelah itu kita cari penyelesaiannya, tapi sebelumnya kita buat dulu ya, pembuat nolnya dulu ya, nanti kita taruh di garis bilangan ya. X plus 1 dikalikan X min 4 sama dengan 0, berarti di sini X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Yang kedua, X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4. Kemudian kita taruh di garis bilangan ya. Sini minus 1, sini 4 kan? Oke, karena 4-nya lebih besar berarti di sebelah kanan ya.
dan kebalik. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini daerah di sini tandanya positif atau negatif. Itu aja ya. Untuk X sama dengan 0, kita cek berarti kan di tengah-tengah ya. X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini ya. X plus 1, berarti kan 0 plus 1 dikalikan 0 dikurangi 4. Berarti kan 1 dikalikan minus 4. Berarti hasilnya minus 4 kan. Oke, sehingga di sini hasilnya adalah negatif. Kan minus 4 kan negatif ya. Kemudian X sama dengan, kita cek di sini X sama dengan minus 2. Berarti kan di sini ya. Kita masukkan langsung aja menjadi minus 2 plus 1 dikalikan minus 2 dikurangi 4. Di sini kan minus 2 ditambah 1 itu kan minus 1 ya. Minus 1 dikalikan minus 6 ya. Hasilnya adalah 6 ya. Berarti kan positif. Kita taruh di sini positif. Kemudian cek lagi di sini, misalkan di sini X sama dengan berapa? Bebas. 5 ya. Kalian bisa bebas, ada 6 boleh, 7 boleh. Yang penting apa? Yang penting di sebelah kanan 4. Kita paling mudah ambil X sama dengan 5, berarti 5 plus 1 dikalikan 5 dikurangi 4. 5 tambah 1 kan 6, dikalikan 5 dikurangi 4 itu kan 1 ya, berarti 6 kali 1 hasilnya adalah 6, berarti kan positif. Oke, kita sudah menemukan positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita mau cek yang mana yang kita pilih ya. Berarti kita pilih itu karena di sini tandanya, ya perhatikan, tadi tandanya itu kan lebih dari 0. Ya, X plus 1 dikalikan X minus 4 lebih dari 0. Nah, kata lebih dari 0 ini berarti kan bilangan positif ya. Nah, sehingga di sini pada garis bilangan ini kita pilih yang bertanda positif. Jadi ada 2 ya, yang pertama di sini ya, kemudian yang keduanya di kanan ini. Oke, berarti X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 4 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk soal yang nomor 2 itu penyelesaiannya adalah berapa? X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 4. Itu ya. Sangat mudah ya untuk ini ya. Untuk kalian 2 contoh ini pasti sudah bisa menyelesaikan soal pertidaksamaan logaritma model seperti ini. Oke. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.